Kembali lagi bersama Rahman AJB, tentunya membahas seputar lovebird. Kali ini kita akan membahas tentang cara ternak lovebird agar cepat bertelur dan menetas. Lovebird adalah jenis burung yang memang terkenal dengan keindahan warna dan juga bentuknya. Jadi banyak orang menyukai burung setia ini. Berternak lovebird memang cukup menjanjikan dan menguntungkan. Untuk itu, banyak para penggemar burung yang mencoba berternak lovebird. Di saat Anda berternak lovebird, pastinya Anda menginginkan lovebird betina cepat bertelur. Jika lovebird cepat bertelur, maka bisa menghasilkan lovebird anakan untuk dijadikan koleksi lovebird Anda atau dijual kembali dan mendapatkan indukan selanjutnya. Dan pastinya juga untuk mendatangkan pundi-pundi uang dari hasil berternak lovebird. Namun tak sedikit peternak lovebird yang mengalami kesulitan dalam menangkar burung paruh bengkok ini. Salah satunya adalah lovebird betina yang tidak kunjung bertelur padahal usianya sudah cukup atau sudah waktunya bertelur. Lovebird betina gampang sekali dalam bertelur dan juga mengerami telurnya saat masih hidup di alam liar, sampai bisa menghasilkan beberapa anakan. Dan itu akan terus terjadi terus-menerus sepanjang induk masih produktif. Untuk di kandang Rahman AJP sendiri pernah menghasilkan sampai 6 anakan dan itu full loloh induk. Dan kemudian mengapa dalam kandang penangkaran kerap muncul berbagai macam persoalan, mulai burung yang sulit dijodohkan, induk betina yang tidak kunjung bertelur, hingga induk membuang telurnya. Banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Salah satunya yang disebutkan tadi. Akan tetapi burung betina bisa bertelur walaupun tidak mempunyai pasangan lovebird jantan. Jadi burung betina itu bisa mengeluarkan telurnya karena tidak dibuahi, jadi dia tetap bisa bertelur tapi telurnya tidak fertil, jadi dia tidak mungkin menghasilkan anakan. Sebab jika burung betina sudah mencapai umur dewasa, maka organ reproduksinya sudah bisa berfungsi secara normal. Burung betina yang telah mencapai umur dewasa secara berkala akan memproduksi sel telur atau ovum, lalu diproses sedemikian rupa dalam saluran reproduksinya, termasuk di dalam pembukusan ovum dengan bahan kerabang ataupun cangkang yang ada di dalam oviduk, serta dikeluarkan melalui kloaka pada bentuk telur seperti pada umumnya. Kalau burung betina dikawini burung jantan, maka sebelum pembukusan oleh bahan kerabang, sel sperma dari burung jantan akan membuahi dulu sel telur atau ovumnya, yang hasilnya terlihat dari adanya nokta berwarna hijau terdapat pada permukaan kuning telur yang disebut dengan diskus germinalis atau bakalan calon embrio. Akan tetapi apabila burung betina tidak dikawini oleh burung jantan, telur akan dikeluarkan tanpa mengandung bakal calon embrio yang nantinya takkan pernah menetas meski dierami induknya atau ditetaskan menggunakan inkubator. Telur yang tidak terdapat calon embrio seperti inilah yang dikatakan sebagai telur infantil atau tidak subur. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini cara ternak lovebird agar cepat bertelur. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita lihat apa saja. Memasang lampu spektrum dalam kandang penangkaran. Cara ternak lovebird agar cepat bertelur harus menggunakan lampu jenis full spektrum, sebab penerangan ini memiliki spektrum yang mendekati spektrum sinar matahari. Jadi begitu bermanfaat tidak hanya untuk manusia saja, melainkan juga makhluk hidup lainnya seperti burung dan tumbuhan. Lampu ini juga memiliki suhu warna 5500 Kelvin, sehingga membuat nyaman secara visual.
yang berarti bisa memberi suasana tenang dan sejuk pada burung dalam kandang. Tempatkan lampu pada bagian atas kandang penangkaran. Lampu penerangan ini juga dapat dipakai dalam kandang yang jarang terkena cahaya atau sinar matahari. Apabila dibutuhkan, timer bisa dipasang agar burung bisa beristirahat minimal 10 jam dalam kondisi gelap. Misalnya pada malam hari. Untuk pemberian cahaya pada lovebird, Anda dapat mengatur jadwal pencahayaan. Jadi burung dapat berkembang biak dalam siklus yang normal. Memasang kotak sarang secara tepat. Cara ternak lovebird agar cepat bertelur dengan memasang glodok disesuaikan dengan ukuran lovebird. Jangan menggunakan glodok yang terlalu kecil, misalnya untuk parkit, atau glodok yang terlalu besar, misalnya untuk nuri. Glodok yang baik digunakan untuk lovebird harus mempunyai lubang pintu dengan mempunyai diameter sesuai dengan ukuran tubuh burung. Bagian dalamnya juga tidak terlalu sempit, akan tetapi tidak terlalu luas. Masukkan beberapa serutan kayu bersih ke dalam kotak sarang dengan ketebalan kurang lebih 2,5 cm. Pada umumnya, lovebird akan mengatur ulang dalam pembuatan sarangnya, yaitu dengan cara membuang sebagian serutan kayu yang sudah disediakan oleh pemelihara tersebut, atau beli aja di toko-toko burung, itu banyak sekali ya. Jadi tidak usah repot-repot, kalau mau yang variasi-variasi ya buat sendiri aja ya. Menempatkan pasangan lovebird lain dalam satu ruangan. Cara ternak lovebird selanjutnya ini sangatlah baik dilakukan karena suara dari betina lovebird lain yang sedang bertelur akan memancing lovebird betina yang belum bertelur untuk segera kawin dan bertelur. Tempatkan dalam satu ruangan bersama pasangan lainnya yang berbeda kandang. Mengubah dan mengatur pola makan. Mengubah pola makan adalah salah satu cara ternak lovebird agar cepat bertelur, yang lazim biasanya dilakukan dalam penangkaran lovebird. Perubahan pola makan biasanya diatur dengan menyediakan pakan yang bisa membuat birahi burung terdongkrak. Berikan makanan yang dapat memicu hormon lovebird betina supaya cepat bertelur. Jenis pakan yang dimaksud antara lain kangkung, toge, dan biji kuaci. Memberikan suplemen untuk burung lovebird. Yang terakhir adalah pemberian suplemen bagi lovebird. Tetapi cara ini tidak wajib Anda lakukan. Anda boleh memberikan suplemen dan boleh juga tidak. Sedangkan cara untuk pemberian suplemen ini pastinya mampu meningkatkan birahi lovebird jantan dan juga lovebird betina. Selain meningkatkan birahi, suplemen ini bisa meningkatkan peluang telur bisa menetas, serta untuk menjaga kesehatan anakan lovebird yang baru menetas. Pilihlah suplemen yang terpercaya yang telah direkomendasikan oleh dokter hewan, atau biasanya teman-teman datang ke tempat teman-teman penangkar menggunakan suplemen vitamin burung lovebird menggunakan apa. Mengganti air minum lovebird. Usahakan Anda bisa setiap hari minuman lovebird diganti dengan minuman yang baru. Selain itu, Anda juga harus membersihkan tempat minum dengan cara digosok dengan menggunakan sikat gigi atau pembersih lain. Kemudian bilas dengan menggunakan air bersih atau semprot dengan pakai sprayer. Setelah tempat minum dibersihkan, berikanlah minum aqua galon ataupun air sumur yang tidak terdapat bau besi ataupun bau lumpur.
Apabila ternyata air sumurnya telah kotor, maka gunakanlah air galon yang isi ulang saja, lebih mudah lah ya. 5.000 udah dapat segalon. Dengan penggunaan air yang bersih, pastinya burung akan sehat dan tidak terkena penyakit dari air minum yang sudah tercemar. Penyebab lovebird sulit bertelur. Lovebird yang sulit bertelur pada umumnya dikarenakan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Lovebird betina yang dikawinkan termasuk persilangkan antara lovebird clap dengan lovebird non-clap. Keturunan lovebird atau filial pertama hasil dari persilangan ini yang biasa dikatakan semi-clap. Pada umumnya telurnya bersifat infertil. Dalam bermacam kasus, lovebird betina semi-clap juga tidak bisa menghasilkan telur. Lovebird merupakan burung monomorfik seksual ataupun penampilan lovebird jantan serta betina tampak serupa. Jadi begitu dimungkinkan burung yang seakan-akan berjodoh, yaitu sama-sama jenis kelamin jantan atau sama-sama kelamin betina. Oleh sebab itu, walaupun kita tunggu hingga bertahun-tahun, tentunya tidak akan pernah bertelur ataupun fertil kalau semisal betina-betina. Penangkar tidak punya catatan tentang umur induk lovebird, terutama induk betina. Apabila tidak mengetahui umurnya, begitu dimungkinkan burung betina yang dipakai belum mencapai umur yang tergolong dewasa. Jadi memang belum dapat bertelur. Sebagai pilihan lovebird betina non-clap dengan umur 5 hingga 7 bulan. Atau pilihlah lovebird clap umur 8 hingga 12 bulan sebagai calon indukannya. Demikian penjelasan yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Salam lovebird.